nanti kecuali dengan Islam, dan jangan kita sekali-kali berani mati kecuali mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, bahwa saat ini kita semuanya masih dalam suasana bulan Ramadan dan kita melaksanakan puasa, yaitu malam siangnya menjalankan puasa, malamnya adalah melaksanakan tarawih. Ini adalah satu kebaikan. Kalau hadis yang saya sampaikan tadi tentunya sudah sering sampaikan khotib, dan saya berusaha menyampaikan kembali dan untuk mengingatkan kembali supaya kita semangat untuk puasa dan tarawih dan juga ibadah-ibadah lainnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang puasa dengan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qoma Ramadana, kemudian malamnya adalah kalau Ramadan salat qiyamul tarawih atau qiyamul Ramadan. Itu salat tarawih sama saja yaitu dosa-dosa yang diampuni telah lalu. Jadi kalau saum atau puasa dengan Ramadan dosa diampuni, salat tarawih juga diampuni dosanya. Kemudian bagaimana supaya kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita? Kalau tadi kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kemudian tempat yang tertinggi yaitu untuk salat tahajud. Tentunya dalam surat Al-Isra ayat 79, Wamina yang tahajud bina minatala asa rabbuka maqama mahmuda. Dan sebagian malam hari salat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat kamu ke tempat maqama mahmuda, tempat yang tertinggi. Kemudian apakah ada? Sekarang pertanyaannya, di bulan Ramadan ada tahajud? Ada. Karena kalau salat tarawih itu dilaksanakan pada Isya. Kemudian pertanyaan sholat Isya sampai jam berapa batasannya? Kalau kita melihat dalam surat Al-Isra tadi batasnya jam 12 malam. Dan membaca kitab Subuh Salam, kita membaca kitab Subuh Salam itu dari 1 sampai 3 itu jam 12 malam batasnya sholat Isya. Dilanjut itu sholat tahajud. Rasulullah itu sholat tahajud jam 12 malam dimulai, kadang tidur 3 rakaat, dan tidur dulu kemudian dilanjutkan kembali. Kemudian juga pernah dilaksanakan tahajud dulu kemudian tutup witir. Berapa sholat tahajud itu? Jadi kalau sholat tahajud itu kan ada yang 2 rakaat kali 4 3 witir, ada yang 4 rakaat 2 salam 3 witir. Kemudian kalau sholat tarawih itu tentunya tidak dipermasalahkan, semua ada dalilnya. Sholat tarawih ada yang 11 rakaat, ada yang 20 rakaat, 23 rakaat, ada yang 40 rakaat. Kalau 40 rakaat ada Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, apakah kita di situ ada perbedaan? Tidak ada. Silakan dengan kemampuan masing-masing. Tentunya umat Islam, tandanya umat Islam, orang Islam itu harus mempererat silaturahmi dan juga mempererat persatuan. Jangan sampai ada perbedaan masalah khilafiyah diperbesarkan. Nanti masjid akan kosong. Jadi biarkan saja, bisa masjid lain bisa ada yang 11, ada yang 21, ada 23, 40 masalah. Yang penting sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu itu apa saja sih? Ya, tentunya kita kenal Islam, KTP kita Islam, mengaku Islam. Tentunya kita jangan sampai membunuh diri sendiri. Mengaku Islam ya harus menjalankan sholat Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu jangan ditinggalkan. Apapun aktivitas kita, kegiatan kita, sibuk apapun diusahakan untuk jangan ditinggalkan, untuk menjalankan sholat. Kemudian di bulan Ramadan ini membatalkan puasa itu apa saja sih? Kalau membatalkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik orang yang beriman, diwajibkan kamu atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang yang terdahulu.
puasa 60 hari berturut-turut atau 2 bulan. Kalau tidak kuat itu berpindah menggunakan orang miskin yaitu 60 hari. Hadirin Allah, kemudian puasa itu sampai jam berapa wajib puasa? Biasakan di sini mengingatkan kadang insya itu masih berhenti untuk berhenti makan atau tidak. Kami itu bisa hati-hati sebentar lagi akan berhenti untuk makan, jangan sampai pas adzan itu makan nanti batal puasanya. Kemudian puasa sama-sama semua hati muslimah dilalui. Kemudian puasa sempurnakanlah puasa kamu sampai malam hari. Malam hari itu jam berapa? Di maghrib tadi. Kalau malam hari itu batasnya maghrib. Kalau untuk hitungan Islam itu kan maghrib itu termasuk malam hari. Jangan sampai malam hari itu jam 12. Memang keterangannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 87 itu kan semua hati muslimah dilalui. Sempurnakan puasa kamu sampai malam hari. Malam hari itu sampai jam berapa? Tentunya itu sampai maghrib. Pas adzan itu kita makan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita diwajibkan puasa selama 1 tahun, disisihkan waktu 1 bulan? Itu bulan 1 bulan itu untuk ampunan. Kita merasa bahagia, merasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan kita disuruh mohon ampun, akan dibersihkan nanti seperti bersihnya bayi baru lahir. Kalau benar patut langsung kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita nanti kurang lebih mungkin seminggu lagi atau bahkan lebih itu akan itu melaksanakan Idul Fitri ya. Mungkin di tempat masing-masing atau di lapangan itu adalah kesepakatannya. Tentunya setelah kita di bulan Syawal yaitu disunahkan untuk puasa 6 hari. Maksudnya Ramadan semua atba'ah kita sebab karena sekali kasih betul. Dan kemudian setelah kita sahur, setelah puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan yaitu puasa Syawal 6 hari. 6 hari itu caranya bagaimana teknisnya? Apakah berturut-turut setelah kita lebaran 1 hari? Itu bebas dengan kemampuannya. Selama 1 bulan 30 hari itu kita puasa 6 hari yaitu puasa Syawal. Itu sunat. Barang siapa Rasulullah yang puasa 6 hari di bulan Syawal, mereka seperti puasa 1 tahun penuh lamanya. Itu kata Rasulullah. Kemudian kita harus laksanakan tidak, insya Allah laksanakan saya. Karena belajar sekali setiap kita lakukan suatu hal ada imbalannya, ada pahalanya. Tentunya untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan diri kita, keluarga kita. Tentunya mendidik putra-putri dan keluarga menjadi anak soleh. Kemudian beberapa lagi yaitu termasuk kita semuanya menunggu Lailatul Qadar. Sudah turun atau belum? Karena 10 hari yang terakhir itu Lailatul Qadar yang tanazzalu al-malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin hiya rahmatun baca. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik yaitu daripada 1000 bulan. Berapa tahun namanya kebaikan itu? Yaitu kurang lebih 84 tahun, 23 tahun. Itu kebaikannya. Tapi itu kebaikan yang didapat Lailatul Qadar. Jangan sampai berpikirannya kembali. Misalnya udah bisa dapat Lailatul Qadar, bisa sholat, yang barang tidak itu. Kalau orang tambah makin tambah baik ibadahnya setelah Lebaran, setelah bulan Ramadan menjadi akhlaknya menjadi lebih baik, akhlaknya bisa untuk contoh bagian lain, itu tandanya orang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bagaimana supaya dapat Lailatul Qadar? Itu bisa diiktikaf, bisa di rumah baca banyak di rumah baca Al-Quran, jaga diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bertasbih memohon memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Lailatul Qadar ke malam mulia itu sampai yaitu menjelang fajar. Dibagi-bagikan, beruntunglah orang yang mendapat kemuliaan itu. Hadirin rahimahullah, semoga umur kita semuanya dan termasuk keluarga kita yaitu diberi umur yang berkah dan semoga kita diberi yaitu apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu husnul khotimah. Karena apa manusia
konsep bahwa di dunia ini hanya sebentar saat untuk ibadah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita akan masuk surga atau neraka tergantung saat ini. Saat di dunia ini kita akan patuh taat kepada Allah atau tidak? Kalau kita patuh taat kepada Allah dan Rasul, insya Allah akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengingkarinya, tempatnya di neraka. Karena ada dua, itu tempat surga dan neraka. Kemudian kalau ini saja, kalau misalnya kenapa sehingga kita kadang-kadang malas sholat, kadang-kadang malas ibadah. Sekarang gini saja, kalau kita kadang malas ibadah, malas sholat, melihat kekuasaan Allah yang telah memperlihatkan apabila hujan besar, ada petir, ada lintah, ada apalagi angin puting beliung. Coba perhatikan, semuanya itu semuanya akan menyebut nama Allah dan berdoa. Ada yang adzan juga, yang takbir menyebut Allah, dan karena takut akan kena bencana petaka atau takut rumahnya ambruk dan sebagainya, itu tanda bahwa kebesaran Allah telah diperlihatkan. Nah itulah kalau kita bisa malas ibadah dan hanya untuk berbuat baik, malas, itu ingatlah kekuasaan Allah diperlihatkan kita. Bagaimana terus suara halilintar, semua yang duduk itu kalau kita buat dengan biaya dengan misalkan seperti petasan berapa juta, berapa miliar, itu gratis kita mendengarkan. Dan juga yang dikena petir atau kena lintar itu siapa yang dikehendaki, yang memang waktunya itu juga belum tentu. Kalau belum meninggalnya tidak akan meninggal waktu itu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat